Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Yoga di channel Sapana Raya pastinya. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi gua dikasih kesempatan buat berkunjung ke senior gua, yang mana gua yakin lo semua udah pada kenal lah ya, karena beliau ini udah banyak banget pengalaman, terus juga udah banyak banget cerita di channel-channel YouTube yang lain juga terkait dengan pengalaman beliau gitu. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu dong. Gimana Om Heru? Apa kabar? Kabar baik Yoga. Sehat ya? Ya agak-agak pilek dikit Pilek ya? agak-agak Cuaca biasa. Di video ini kita mau denger nih kira-kira gimana sih sepak terjang seorang Heru Survival itu dalam dunia pendakian gitu Om. Kita kan masih muda nih Om nih, saya ya. Masih muda nih. Dan buat teman-teman Savana juga mungkin sedikit banyak pengen tahu gimana sih cerita dari semasa perjalanannya Om Heru Survival ini dalam pendakian. Nah, gua rasa teman-teman juga udah penasaran juga, tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di channel Sapana Raya. Banyak nih yang nanya ke kita nih Om, request ke kita di DM di Instagram juga. Om tolong dong di ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana sih soal cerita pendakian pada tahun sekitar 80-an, karena kebetulan kan Om Heru yang kita tahu mulai mendaki dari tahun berapa? Tahun 89. 89 ya. Jadi itu udah jelas banget beda sama dengan kondisi sekarang kan. Kalau 88 tahun 80-an itu kan pertama dari struktur hutan udah beda ya, masih kan. Terus juga dari literasinya udah beda, dari perizinan segala macem. Nah, ya. Boleh nggak sih Om kita sedikit tahu nih gimana sih kondisi pada saat era tahun 80-an itu pendakian itu seperti apa? Kalau di tahun 80-an ya, waktu itu ketika gue tahun 80 atau pertama kali naik tuh karena dipaksa aja gitu. Karena gue lihat abang-abang gue, sepupu gue tuh kayaknya keren-keren banget pada bawa keril. Oh iya. Cuman kan di kala tahun itu kan nggak kayak sekarang. Ada tendadu, ada kompor gas. Fasilitasnya lah ya yang beda ya. Beda. Memang kalau dibilang kesannya urakan sih nggak juga. Justru di situ gue lihat rasa solidaritas sangat tinggi dengan teman. Di situ yang gue lihat. Jadi peralatan memang di tahun itu memang ala-ala karena kebanyakan kita dulu pendaki gunung kebanyakan pakai alat-alat yang campur ya antara pramuka punya sama militer. Kayak nesting itu kan militer tuh, iya, betul. Yang kotak, kompor, parafin gitu. Kalau sekarang kan bentuk-bentuk dari piranti pendakian tuh udah banyak banget tuh. Kalau dulu kan nesting itu cuma kotak ya kan bersusun. Kalau sekarang kan udah banyak modelnya. Mungkin salah satunya itu kali ya Om ya. Terus kalau misalkan dari struktur pegunungannya sendiri gimana sih Om? Kondisi waktu itu? Ya pasti akan sangat berbeda. Gunung di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua udah sangat beda. Lebih rapat kali ya kalau dulu ya. Hutan tropis kita. Oh iya. Lebih rapat karakternya, ada yang medan berakar, ada medan berbatu, ada medan berpasir. Nah, kalau minat para pendaki nih Om, sekarang itu kan kayaknya mendaki itu bukan jadi hobi ya, kayak jadi lifestyle ya. Hobi itu istilahnya lu nggak naik gunung nggak keren. Sekarang kan kayak gitu kan. Kalau dulu kan bener-bener orang yang penggiat alam gitu loh, yang bener-bener naik gunung tuh ya karena dia suka, karena dia juga pengen cari pengalaman gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, ikut-ikutan kebanyakan gitu. Kalau dulu gimana kayak gitu? Dulu jadi gini, mungkin banyak yang mengatakan gini, kok Om Opa gitu ya, kalau di atas gue lagi tuh ada pendaki tahun 80, 70 ya, kayak Kang Bong, kayak terus almarhum Om Herman Lantang. Kadang-kadang kalau tanya dokumentasi mana? Karena di zaman itu film itu udah mahal banget. Jadi kalau mendaki itu hanya menurut kepuasan ya, melatih fisik dan mental ya, mengasah diri ya. Karena film itu satu roll itu di zaman itu mahal sekali. Kalau sekarang ritual di sebuah pendakian itu foto Om, itu wajib. Iya nggak? Kalau dulu itu kan memang benar-benar kita merasakan dari hati gitu loh kan. Kalau sekarang kan, gua udah naik ke gunung ini nih, mana coba lihat fotonya kan, kebanyakan gitu. Udah gitu setelah turun diupload, oh berarti dia nunjukin kalau dia udah naik ke gunung ini gitu. Kalau dulu mah mungkin itu nggak jadi satu kewajiban kali ya. Justru kalau di puncak itu betah banget berlama-lama. Kalau sekarang nggak bisa, lo nggak boleh 1 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam 2 jam lo mesti turun.
Soalnya bisa, bahkan ada beberapa di zaman dulu ya itu nekat ngecamp di atas puncak. Oh, di atas puncak. Zaman Tapi- itu emang orangnya gokil-gokil. Iya ya. Cuman dengan kondisi yang seperti itu justru malah nambah skill, nambah Iya. kualitas dari pendaki zaman era 80-an sama yang sekarang tuh ya kita nggak bisa mungkirin ya, termasuk saya sendiri Om. Kayaknya lebih dari skill personalnya itu lebih menguasai pendaki-pendaki senior pastinya. Itu kan penguasaan navigasi, terus juga penggunaan alat-alat camp, terus juga ya pokoknya segala macam lah, kayaknya lebih survive pendaki zaman dulu ya. Iya, yang paling gue suka ialah bukan gue ini nih ya, lebih kan di pendaki dari sebelum maupun di zaman gue. Itu kalau di tentara itu namanya jiwa korsa. Jiwa korsa. Oke. Nah, itu nggak ada di sekarang. Karena kenapa banyak kasus? Kenapa? Yang banyak meninggal itu Oh ini, iya, betul. teman meninggal. Tutupin pakai jaket. Tinggal. Nah, seperti apa itu? Benar. Kalau zaman kita naik berlima, turun berlima. Bahkan kalau misalnya ada cewek yang ikut, itu bukan bagi kita bukan beban. Kadang-kadang kalau cewek ikut kan, jangan nyusahin. Justru dengan cewek ikut buat masak. Iya benar. Jadi benar-benar difungsikan lah ya istilahnya gitu. Terus kalau zaman gue itu, mungkin ya waktu itu ya. Ya zaman itu kan kalau ada cewek naik gunung kan sesuatu sangat langka sekali. Betul. Bahkan juga banyak PDKT kan. Justru begitu turun gunung, itu kita benar-benar antar sampai ke rumahnya. Oke. Emang Jadi PDKT juga sih teman gua, akhirnya married kan. solidaritasnya benar-benar. Kenapa kita antar sampai ke rumahnya? Karena setelah dia sampai ke rumahnya, nomor satunya spin makan gratis juga di rumah orang tuanya. Iya sih, sekalian ya. Nomor duanya orang tuanya kayak percaya dengan kita. Jadi suatu ketika anaknya pengen naik gunung lagi, sama ini rombongan naik. Udah kenal jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, Lebih itu. gampang lah perizinan ke pendakian berikutnya gitu Bukan ya. berpisah di terminal sama di stasiun kereta, bukan ya. Sampai ke rumahnya kita anterin. Karena enak numpang ngaso Iya, tante, benar. ngopi. Malah jadi kenal Zaman sama dulu kan keluarga pas-pasan ya. Bener. Gitu. Terus kalau dari transportasi nih Om, kalau sekarang itu kan udah banyak angkutan umum ya. Betul. Kalau dulu gimana sih? Kalau sekarang misalkan kita domisili di area Jakarta, kita pengen mendaki ke gunung-gunung yang di luar Jawa Barat atau bahkan di Sumatera, di Kalimantan itu kita pengen tahu nih. Kita penasaran terus terang karena pertama memang kita sama-sama tahu kalau hobi mendaki itu modalnya gede. Betul. Modalnya gede ya. Terlepas itu dari alat-alat yang dipakai, Betul. transportasi juga nggak kalah mahal dong, ya kan? Kalau kita nyebrang pulau otomatis harus naik kapal, bahkan mungkin naik pesawat gitu. Kalau dulu itu kayak gimana? Pola transportasinya? Zaman gue dulu tuh dua moda transportasi. Ya angkot, bis, kita numpang truk. Nah itu yang udah nggak ada sekarang tuh, tapi Naik ada kereta sih. barang, Tapi kereta barang. tapi terakhir gue naik ke Gunung Guntur sekitar tahun 2017-an itu masih ada. Kita numpang truk sayur biasanya. Kalau untuk di area yang domisili daerah Bekasi ini pasti tahu nih naiknya dari Pasar Induk Cibitung karena dia arahnya tuh arah ke Garut biasanya. Cuman itu doang sih kalau yang saya tahu nih dari yang sekarang itu. Kalau ke gunung-gunung yang lain kalau kayak kita ke Gede terus kita ke Salak kan kebanyakan kalau nggak bawa kendaraan pribadi ya naik bis ya kan gitu kan. Nah kalau untuk yang keluar Jawa sendiri gimana? Tetap nge-BM lah istilahnya kan nge-BM ya? Kayak gitu ya? Nge-BM. Bener Apa ya? kalau gini hitchhiker ya? Gini. Iya. Iya. Tapi kita dengan tutur kata yang sopan ya. Mbak mau kemana Mbak? Mau ke ini. Emang mau naik gunung mana? Misalnya ke Sumatera ya, atau Jember Sumatera. Mau ke Kerinci. Oh nanti malah dikasih tahu. Nanti kamu turun sini. Kalau mau ngeteng. Kan kita bukan tujuan di zaman itu kan juga susah juga ya. Tapi situ seninya. Memang sih Iya. lama. Capek betul. Iya, benar. Kadang-kadang- Dari waktu udah ketahuan Betul. udah pasti lebih lama kan? Lebih lama. Tapi situ seninya. Dan sekarang udah nggak dapat kayak gitu. Gitu lagi udah nggak. Kalau udah- sekarang kan sekarang itu diterapkannya manajemen perjalanan, Betul. ya kan, manajemen logistik, manajemen waktu, benar-benar tersusun secara Kalau dulu lebih kelihatan seruntulan kali ya, Mit? Betul, iya. Gitu ya? Tapi kita sama teman kompak. Mm-mm. Tidak pernah sedikit pun hati kita terlintas ninggalin teman. Oke. Teman sakit kita tungguin. Gue nggak kuat nih, ya udah. Nah ini nih Om, ini yang menarik nih. Bicara soal solidaritas nih Om, kita nggak bisa, kita tahu lah ya, belakangan ini kan banyak pendaki-pendaki yang tersesat, ya kan, sampai terakhir 2 bulan 3 bulan ke belakang tuh ada yang tersesat di Gunung Arjuno segala macam gitu kan. Menurut Om Heru nih, sebagai pendaki senior, kira-kira
penyebab utama dari tersesatnya seorang pendaki itu apa kira-kira Om? Yang pertama ya, gimana kalau gue salah kata, terpisah dari rombongan, keduanya dia tidak memiliki kemampuan. Skill personal ya? Iya, skill personal ya, survival, pendakian ya, nonton dan segala macam. Itu banyak tuh. Terus dia mungkin nggak tahu apa ya, mungkin panik. Ya, ada panik betul. ya? Panik pasti. Panik Pasti. Justru itu kepanikan itu yang kemudian jadi masalah di perjalanan ke depannya gitu ya Om ya. Karena kita panik cari jalan nih, kita nggak tahu kita ketinggalan rombongan terus kita panik. Iya, betul. Kalau saya rasa itu salah satu faktor terbesarnya. Iya. Itu kan. Terus juga kalau kita analisa nih Om dari penguasaan materi ya. Iya. Pendaki-pendaki senior itu hampir ya sekitar 80-90% lah penguasaan navigasi darat. Iya. Ya kan, edukasi soal survival, tanaman apa aja yang bisa dimakan. Betul. Kan gitu kan, itu bener-bener diterapin gitu kan. Iya, di zaman itu kan gue pakai buku. Zaman Oh, sekarang ada pedomannya ya. Udah smartphone, udah begini Heeh, doang. Bener-bener buku. Iya. Mesti kelotokan. Sebenarnya kalau mau nyari ilmu itu sebenarnya lebih gampang sekarang ya Om ya. Tinggal sekarang. gimana kemauan kita aja buat belajar kan gitu ya. Nah itu memang kita sangat apa ya, banyak disayangkan gitu jadi dari teman-teman pendaki yang entah itu nggak bisa pulang atau mungkin bisa pulang dengan kondisi yang nggak sehat. Iya. Kok bisa gitu kan? Padahal ya kita tahu kalau mendaki gunung kan itu kan kegiatan yang ekstrim ya, masuk kategori hobi yang ekstrim lah gitu kan. Seharusnya seyogianya kita sebagai pendaki yang memang basically kita masih pemula gitu kan, harusnya dibekali dengan ilmu pastinya gitu. Nah, ini salah satu pengalaman juga nih buat kita ya, pelajaran juga buat kita yang para pendaki muda bahwa benar memang kondisi pendaki pada zaman dahulu itu memang benar-benar bekal materi, terus juga pengetahuan mental juga kan digembleng juga ya, benar ya. Jadi mungkin kita biasa hidup di kota tiba-tiba masuk ke hutan sendirian atau mungkin cuma berdua udah down mental duluan nih, ya kan, karena biasa nemu keramaian kan. Mental itu. Ya itu ya salah satu penyebabnya mungkin ya. Makanya kan waktu dulu saya dilatih dulu itu kan, jika kamu tersesat, apa yang harus kamu lakukan? Oh kita gini nih, ya lu belajar lah, lu keluarin ilmu yang kita udah kasih sama lu, tolol gitu, mentor galak-galak dulu. Iya, enggak. Tolol, ya diketok-ketok pakai nesting. Oh zaman sekarang nggak bisa. Iya. Nanti bisa ngadu sama orang tuanya pakai pengacara. Dijubit aja kan nggak boleh sekarang. Dijubit aja nggak boleh kan. Ya kan. Iya. Tapi justru pola pembelajaran semacam itu ya Om ya, yang bikin kualitas dari pendaki zaman dulu itu benar-benar bisa dibilang matang lah. Tough, gitu kan. tangguh. Itu kalau yang sekarang itu kan, ya kembali lagi kalau menurut saya nih Om, pendaki yang sekarang itu kebagi dalam dua kategori ya. Pertama memang dia basicnya dari organisasi. Iya. Yang kedua memang cuma sekedar ikut-ikutan, pengen keren segala macam. Nah yang kedua ini nih yang bahaya nih. Iya. Nah makanya dengan adanya obrolan ini kita berharap nih buat teman-teman yang pengen baru mau mulai mendaki, kita bisa belajar lah tanpa ada instansi yang, tanpa ada organisasi yang formal gitu kan. Makanya salah satu solusinya ya kita ngobrol sama pendaki senior nih. Jadi teman-teman semua bisa belajar dari Om Heru nih. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti tulis di kolom komentar, nanti kita sampein. Atau oh iya Om Heru juga punya channel YouTube ya Om ya. Nah jadi buat teman-teman semua yang mau ngelihat apa sih isi dari channel YouTube Om Heru itu, boleh disampaikan Om channelnya. Nama YouTube-nya Hero Survival Communication. Hero Survival Communication. Isinya itu juga macam-macam ya Om ya. Ya, ada pendakian horor sama urban legend. jangan horor. Tapi nggak semua pendakian ada horornya dong. Yang pengalaman gue, nggak semuanya. Nggak semua ya, karena kan ya mungkin kehitung 10:1 mungkin ya. Iyalah kayak kita gini aja yoga. Kita udah mendaki gunung A. Dapat horor. Masa kita mendaki gunung itu lagi dapat horor lagi? Iya. Something kan? Itu kan kenapa nih? Pasti ada sebab akibat. Istilahnya cuma kebetulan aja kali gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang udah niat pengen kita ngedaki, begitu ngelihat ada channel yang bahasnya horor mulu kan, itu nggak begitu ya Om ya. Jadi nggak semuanya dalam perjalanan pendakian itu mengalami kejadian horor kan gitu kan. Ya, kalaupun dapat anggapnya bonus lah. Iya. Buat kenang-kenangan, buat cerita anak cucu. Iya bener, jadi ada yang diceritain gitu kan. Tapi kebanyakan juga itu berkaitan sama mental Om. Oh iya, mental. Biasanya kalau yang udah pernah ngalamin kayak gitu, kalau yang bener-bener mentalnya bagus, dia malah penasaran ke gunung yang lain gitu kan. Tapi kalau yang udah mentalnya masih nanggung nih,
malah kapok biasanya jadinya kayak gitu kan. Makanya idealnya sih kita cari literasi lah ya Om ya. Iya. Cari literasi gunung mana yang kita mau mendaki ke gunung A, ya kita cari literasi dulu kan gitu kan. Gimana kondisi treknya, terus juga cuacanya, terus jenis gunungnya gunung apa gitu. Selain dari itu kira-kira apa Om? Ada lagi nggak? Untuk kalau misalkan kita mau mendaki nih baru pertama kali, kira-kira yang harus dibekali di kita itu apa? Oh, pertama fisik. Nah bener, fisik. Nggak kayak dulu kan gua main jalan-jalan gitu aja. Itu capek banget mendaki gunung. Beban kita ditambah beban, itu sama aja kita lari berapa putaran di GBK itu. GBK lapangan bola dong gitu. Iya, di Gelora Bung Karno kan kalau lo jogging di lingkaran tengah itu 1 kilometer. Iya, lingkaran yang satu paling putaran. kecil di dalam 500 meter. Lingkaran paling luar itu 2 kilometer. Nah, Yang- itu gitu. Karena kita memang gunung kan 3.000 misalnya 3.000 mdpl, berarti 3 kilo. 3 kilo Iya. itu kan ada nanjaknya, ada ininya. Iya, ada 3 ini. kilo vertikal ya bahasanya Iya. gitu ya. Beda 3 kilonya 3 kilo datar, nanjak sama 3 kilo datar beda. apalagi bawa beban. Bawa Kita beban. lari nggak mungkin bawa beban kan? Iya. Gitu. Jadi gitulah, selain dari mental, terus juga pengetahuan, fisik, bener emang. Iya benar. Emang sih pertama sih, sorry, kebalik. Mental. Mental. Kalau mental udah jatuh, wah fisik lo drop. Oh gitu. Drop. Fisik lo oke, misalnya mental, wah gue panik nih. Kalau fisik lo oke, itu drop. Gitu ya. Jadi Misalnya benar-benar benar tersesat ya, itu drop fisik. malah kadang ngeblank juga Om. Bisa blank. Kalau mental benar-benar kena tuh benar-benar blank. Apalagi udah diantem badai ya, badai hujan. Wah itu benar-benar di dalam satu pendakian kan. Kalau hujan biasa oke. Oh, hujan ada angin kencang kan udah banyak tuh yang kayak kita lihat di YouTube tuh. Itu pasti ya. Gua aja waktu itu naik Gunung Gede kemarin tahun 2021 kena hujan badai deket Rawadenok aja. Itu gua udah sempet, tapi gua bilang oke. Santai aja di shelter Rawadenok. Ketenangan berarti ya Iya. kayak gitu ya. Karena kan itu kan jalur rame kan. Santai aja. Terus gua pikir gua bawa orang baru. Terus ini udah mau hipo. Ini udah ada. Nggak tahu ternyata ini kemasukan ketempelan. Ada turunan itu. Nah ini nih. Jadi nggak menutup kemungkinan memang hal-hal kayak mistis gitu ada ya Om ya. Karena ini di bengong salah sendiri. Nah, Udah itu dia. kurang istirahat. Heeh. Kedua, makan kurang. Iya makanya mie instan lagi. Bukan, disuruh makan enggak, makasih gitu. Itu gue juga bingung juga ya, setelah kupikir langsung dia pulang. Itu anak Bintaro tuh. Kata Oh temennya, pernah punya pengalaman juga Om? Kayak gitu. iya, di cerita di channel gua. Itu cerita temennya, bukan si ininya orangnya. Itu pas dibawa ke klinik di bawah itu diukur di tensi katanya panas badan 49 derajat. 49. 49 gokil nggak? 40 derajat udah orang kita Udah gelap itu. 49. Tapi Tapi- nggak percaya. Nah kata yang itu mungkin mantri atau apa ya, nggak ngerti, bukan dokter kayaknya. Kayak ketempelan sih. Itu yang punya cerita temannya loh sama istrinya ke gua. Iya, nah ini yang kadang-kadang kita bingung juga nih Om nih. Ngebedain antara sakit sama ketempelan itu kayak gimana? Karena kan umumnya kan gejalanya sama Om. Sama kayak ini hipotermia sama kesurupan. Iya. Hipotermia begini. Kalau Menggigil. udah kesurupan matanya udah hilang. Oh gitu. Salah satu ciri fisik kayak gitu. Iya. Beda tipis. Iya kadang kita juga nggak bisa ngebedain nih. Pernah waktu itu gue sendiri punya pengalaman Om, waktu ke Pangrango kalau nggak salah waktu itu. Ngelihat yang hipo. Cuman hiponya itu nggak cuman menggigil gitu kan. Ntar nangis, ntar meracau ngomongnya kayak gitu. Ini- Oke. Ini sebenarnya orang sakit hipo atau memang ada hal lain gitu dari Betul. Itu sama kayak gue jadi ada kayak gitu cewek. Itu mau dibacain apapun nggak mempan, serius. Dibacain doa mohon maaf ya, Al-Fatihah, Yasin nggak mempan. Terus gue sama kayak lo bilang nangis, Iya. ketawa gitu kan. Akhirnya gue bilang gini, ya sebentar, gue pengen ngobrol. Lo jangan gila lo. Orang kesurupan ngajak ngobrol. Gue ngobrol sama tuh cewek. Non, gue nggak bisa sebut namanya ya. Non, kamu kenapa begini? Dia nangis. Nanti pada ketakutan. oh, ngerespon tapi dia. Dia nangis. Tapi nangisnya aneh kan gitu kan. Tapi gue biasain ngerokok aja. Minum dong, ayo udah minum. Ayo minum sama abang ya, minum. Ayo ngobrol. Dia ketawa gitu kan. Kenapa tuh nangis, kedinginan ini kenapa tuh gini. Kamu jangan nyusahin teman-teman dong. Kamu nggak kasihan sama abang. Gue gituin. Jadi gue ngomong dengan dia tuh, anggap dia sebagai adik gue. Maaf ya bukannya itu ya. Kenapa? Minum dulu ya, makan ya, nggak mau. Sofit mau nggak? Mau.
Mau. Akhirnya dia curhat. Lo pasti ketawa dengarnya. Saya tahu, kamu tuh bukan kesurupan. Kamu bukan hipotermia. Kamu agak, bukan, mohon maaf ya kalau abang ngomong salah. Kamu ada tekanan mental. Tapi kalau dalam tanda kurung, psikolog bilangnya depresi. Iya bang. Baru ngomong iya bang, wah itu normal suara dia. Oh. Ternyata dia itu naik gunung itu pas sama seniornya. Dan di kala itu memang dia lagi curhat teman-temannya. Dia diputusin sama pacarnya, satu. Kemudian dimarahin orang tuanya. Terus dimarahin sama dosennya. Itu Terus pas naik gunung gak kuat dipaksa sama seniornya. Kesel lah dia, teriak di situ. mungkin dia tujuannya nyari ketenangan. Nyari ketenangan. Ternyata memang nggak bisa lepas. Sama Gitu. pacarnya, dimana sama dosen, dimana orang tuanya. Udah tahu pemula. Dipaksa sama seniornya, ayo naik lagi, dikit lagi. Kan kasihan tuh Nah cewek. itu dia tuh, itu juga. Bukan kesurupan ternyata. Itu juga pola semangat itu juga perlu diatur ya Om ya. Maksudnya Iya. kalau kita juga nih, makanya idealnya pendakian itu kan berkelompok ya Om ya. Berkelompok. Harus ada leader biasanya kan, ada navigator, ada sweeper. Nah, Ya leader, follower, sweeper. nah itu Sweeper. juga mereka itu para leadernya itu juga harus bisa baca situasi dong. Oh iya dong. Harus bisa tahu gimana kondisi fisik anggotanya, apa istilahnya rekannya kayak gimana. Kalau sekiranya memang nggak mampu, idealnya memang ya istirahat aja dulu kan gitu kan. Harus didampingin, apalagi Jadi- cewek didampingin. Oh, ambisi untuk mencapai puncak lebih awal itu ya jangan jadi egois kayak gitu kan. Akhirnya apa jadi ya salah satunya mungkin kayak gitu akibatnya. Ya kesel, ya bener. Gimana nih ya, misalnya kayak gini aja yoga ya. Kita udah kesel banget nih ya. Kerjaan bertumpuk nih banyak nih. Terus padahal kerja kita di bidang misalnya gelas itu ya, nanganin gelas kan. Tiba-tiba suruh nanganin apa kayak perlengkapan obeng ini. Padahal bukan bidang kita. Mending lu berantem aja nih bang gue. Iya. Muncak gitu. Ini Bener. kayak gitu. Ini berantem Iya, aja bener. gitu. Muncak pasti. Jadi udah mah di bawahnya bawa masalah sampai atas kena pressure Nah, lagi. Kayak gitu. Malah Gua nggak tambah-tambah. seperti Iya itu. iya. Itu jadi bukan masalah mistis. Mistis itu ya itu terjadi ya, mohon maaf ya. Setelah gua analisa, karena sewaktu kita di gunung, mungkin ada tutur kata kita yang Kurang berkenan, kurang sopan. berkenan. Terus kita mengotori tempat. So, mungkin ada darah kotor, mohon maaf ya. Terus ada melanggar pantangan. Mungkin yang orang desa nggak boleh pakai ini, nggak ngikutin mungkin. Tapi terlepas dari itu semuanya, tergantung kitanya, hati kita. Betul, niat Selama dari kita mematuhi peraturan setempat, terus fisik kita bagus, dan asupan makanan dan minuman di badan kita bagus, itu nggak ada apa-apanya. Dan kita harus fokus, Yok. Itu tidak ada. Berarti emang sebetulnya kuncinya itu dari kesiapan pribadi kita. Betul. Ya kan, apapun nanti yang ada di sono, gimana pun istilahnya aturan main di satu daerah gitu ya, ya kembali lagi ke kita ya sebetulnya kita niat mau ngapain kan gitu kan. Jadi nggak serta merta kita harus seenaknya sendiri, terus juga ya tetaplah namanya budaya setempat itu harus kita hargain gitu ya Om ya. Ini ada ini nih ya, belum pernah gue cerita ini. Ini ada seorang teman gua, dia seorang pendaki gunung, dia dokter, terus dai, ustadz, sering naik gunung sama gua. Dia bilang, bro, sebenarnya kalau orang naik gunung ya turun kebanyakan dulu ya, zaman kita kan jarang kayak gitu. Kalau sekarang kok banyak, terutama pas turun ya, kok banyak mana kena gangguan gitu ya. Itu kenapa bro? Terus dia bilang begini, ya lo tahu kan, kita itu emang jalannya slow, kadang ngebut, kadang slow. Cuman yang paling gunung itu, kita mendaki gunung itu, bukan kita pas mendakinya, pas turunnya. Iya bener. Kan nahan ya. Nah, keduanya pengen cepet-cepet sampai ke base camp. Akhirnya berlari. Kan lari ada tekniknya juga. Betul. Iya kan? Karena kontur treknya itu nggak Iya, stabil ya. jalan biasa. Iya, ada Ya, kalau lo nggak trik-trik jago, khusus nggak lah. sering naik gunung itu, kalau bukan pelari gunung, ya bisa keseleo. Udah lari gini, Iya. tek. Oh, Tapi udah, nggak bisa ngapa-ngapain. tapi gue setuju tuh Om apa yang bilang Om Heru tadi ya. Jadi secara teori memang kelihatannya lebih capek naik. Karena Iya, bawa beban, betul. ya kan. Terus juga kita mungkin belum tahu treknya kayak gimana. Tapi aktualnya loh, kalau kita naik ya lebih capek turun Om. Nah, Pertama tenaga udah sisaan.
ya kan? Bawa beban ya tetap. Kadang beban yang pas kita bawa sampai yang turun itu nggak sama aja. Sebenarnya walaupun teorinya kita makan misalkan bawa logistik penuh nih, sampai atas kan kita makan habis dong harusnya. Tapi aktualnya kalau udah turun ya tetap aja capek-capek juga. Banyak juga yang kakinya sakit. Maksudnya gini, kalau begitu kita mendaki, ya itu kan ada, kalau sepatu kan ada yang 3 itu tuh ya, itu dilonggarin. Oh iya, tali yang paling atas itu. Itu dilonggarin. Begitu kita turun, itu tali kencengin tapi kaos kakinya dimajuin. Kan kita nahan. Oh iya benar-benar. Biar nggak itu tuh kaki kita nggak lecet, nggak nggak melepuh. lecet, benar. Gitu. Karena gesekan ya kalau turun kan harus. Terutama kebanyakan kalau yang turun itu tuh begitu saat ada lapar itu ngemil aja nggak apa-apa. Karena di saat itu beban, kan itu bawa beban ya. Yang itu sama teman gue yang dai itu bawa beban, capek. Dia nggak mau nggak mau ngemil, makan gitu ya, nggak mau berhenti makan. Karena gini, kalau perut kosong itu kan kita kena asam lambung. Iya, rentan. Ini dokter yang ngomong nih, Iya. dokter penyakit dalam, ahli penyakit dalam. Beban ini berat. Kalau nggak dimasukin asupan makanan, itu Benar. jadi rapat. Fisik turun ke bawah. fisik kepres terus ya, namanya kita kalau gerak laki-laki semua. namanya turun bro, kalau cewek turun peranakan. Oh. Nah, begitu itu nggak diisi dengan asupan makanan, itu lari ke otak kena asam amino. Oh gitu. Otak tidak ada oksigen. Udah gitu kan bengong. Nah, bengong itu nggak boleh. Terus dengar suara manggil-manggil nama. Iya, halo jadinya halo kan. Terus ada kabut terobos. Bang, Kehilangan jejak. mohon maaf ya, memang kabut itu portal dimensi gaib. Kalau di gue itu diajarin, ada kabut lo diam aja dulu, apa aja. Setidaknya nunggu jalan benar-benar kelihatan gitu ya. Santai aja kan ada lagunya, badai pasti berlalu. Itu Iya, betul. Sebas 2 bats. Ngapain sih? Ya kita aja ada kabut susang lihatnya, malah lari. Jatuh ke jurang. Makanya kadang kita juga kalau kita naik itu kan satu gunung yang komersil lah, katakan begitu ya. Yang ngedaki kan pasti banyak. Betul. Ada beberapa orang yang hujan gede terus maksain jalan. Kayak gitu kan. Ada juga yang kabut diterabas aja. Sebetulnya itu yang jadi potensi ya Om ya. Pertama potensi celaka bisa, Betul. ya kan? Potensi tersesat juga bisa. Iya. Kan gitu kan. Itu malah justru faktor utamanya gitu. Nah, idealnya memang benar yang dibilang Om Heru tadi, mendingan kita ya istilahnya sekalian ngeres, ya kan? Sekalian juga nunggu cuaca agak bagusan. Kalau memang sekiranya memang nggak lama nih, mendingan bongkar camp di situ ya Om ya. Cari tempat yang spot yang enak, udah. Jangan Terutama itu ya. paksain. Jadi betul ada kabut. Kita harus sama-sama saling ngejaga teman nih. Mau kemana lo? Enggak. 6 satu lingkaran. Jangan ada yang misah aja. Lo ngapain? Gue kurang manggil. Apa yang manggil? Nggak ada. Duduk. Nah, itu juga tuh. Itu juga karena Manggil banyak siapa tuh. manggil nama lo? Ada beberapa dengar cerita kayak gitu. Gue dipanggil-panggil. Ada yang begini. Ini pengalaman pribadi Om ya. Gua waktu naik ke Gede sekitar tahun 2019-an lah terakhir, itu udah ramai banget itu Gede Om. Udah ada tukang cuanki di kandang badak. udah ramai banget. Ada cilok ada. Iya, udah ada cilok. Nah, jadi posisi waktu itu kita turun dari kandang badak tuh jam 4 sore Om. Emang posisi cuaca itu udah kesorean kita tuh. Ya itu salah satunya tadi penyebabnya kita udah kita tunggu hujan agak reda dulu baru nanti kita turun. Gerimis, Akhirnya konsekuensinya waktu delay dong, waktu turun kan. Kita kan ngejar sebelum malam nih sampai base camp kan, base camp Cibodas. Nah, akhirnya kita hujan udah agak reda, kita mulai jalan. Ada gue buat dua orang temen cewek, kita naik 6 orang kalau nggak salah waktu itu. 5 orang. Jadi satu temen cewek ini posisinya ada di belakang gue nih Om. Tiba-tiba dia tuh lari dari belakang. Tiba-tiba lari, ditarik dong sama yang paling depan. Yang paling depan yang sama leadernya, mau kemana lari kan? Ditarik, dijatuhin. Begitu ditanya, lu kenapa lari? Orang yang depan pada lari semua. Orang udah jelas-jelas kita jalan stabil gitu kan, konstan dari jaraknya juga kita jaga jarak juga karena kontur trek licin kan, kita nggak mungkin lari. Jadi di perasaan dia itu ada teman yang di depannya itu lari, jadi dia akhirnya ngikut lari. Ya. Halusinasi, nggak ngerti deh itu. Tapi ada bener, saya ngalamin sendiri. Itu mereka, ya mohon maaf ya, makhluk kasar itu memainkan alam bawah sadar kita. Iya mungkin gitu. Kenapa bisa begitu? Coba kalau isi dengan lo ngobrol dengan teman lo dan ngomel itu ya. Nggak ada itu. Dan mereka ya kebanyakan tuh kita di cloning semua. Kayak gue liat, ya tadi itu di cloning itu. Iya, ngeliat teman tiba-tiba lari lah. Sekarang kalau nggak kita pegang, tahu-tahu nyelonong ke jurang kan, akhirnya kalau repot. kata pendaki peziarah, tapi spiritual,
kalau udah sore dia habis bada asar, itu terbuka gerbangnya mereka. Oh gitu. Bukan maghrib loh. Asar udah terbuka nih, ya? Asar. Berarti kita harus turun lebih siang. Maghrib sore-sore. istilahnya ramenya lah, pasar umplek lah. Pasar kaget. Oh gitu. Mungkin dia buka lebih awal kali ya. Iya. Kalau Ngejar kaitannya target. sama kuncen. Iya, gitu. Oh gitu. Karena kan yang kita tahu nih sebelum gelap, karena kan ada beberapa sesepuh lah yang bilang kalau munculnya mereka itu pada saat pergantian siang dan malam, Kan sore. terang dan gelap, terus hujan sama terik matahari kayak gitu kan. Ternyata nggak juga ya. Ada yang buka lebih awal mungkin ya. Banyak kan itu. Sore. Jam 3:30 pada asar. Oh, gitu. Aktivitinya. Iya. Ya Gitu. berarti emang baiknya sih turunnya siang aja kali ya. Kalau Iya kayak gitu ya. siang. Sebenarnya sih nggak apa-apa bisa kita ini minimalisir ya, kita mencegah lah. Ini dengan cara apa? Ya dengan cara jaga kekompakan. Dan harus ditanya, makan dulu, santai aja dulu makan. Ngemil Itu sih apa? emang sih, bener. Ngemil itu meskipun cuman sekedar kacang ya istilahnya kan gitu ya, Om ya. Yang penting kita ada keisi makanan Ya, gitu kan. apalagi yang paling suka tuh gula Jawa. Gula merah. Gula merah. Iya betul. Kalau coklat cepet haus. Itu. Coklat itu juga bikin cepet dahaga bener. Kalau gua pribadi nih Om, kalau naik ngindarin makanan yang asin. Karena makanan asin itu bikin haus. Betul. Kita prioritasin yang manis-manis kayak wafer, biskuit kayak gitu-gitulah. Ini salah satu trik gua pribadi ya. Jadi pertama gua ngindarin cabe. Karena PR juga dong kalau di atas tiba-tiba panggilan alam kan repot kayak gitu. Iya. Pertama cabai, keduanya yaitu makanan-makanan kering yang asin. Karena itu bener-bener ya sekarang kalau kita ke gunung tropis yang banyak air sih mungkin nggak masalah ya. Kalau kita ada beberapa gunung yang susah emang, susah buat ngedapetin air. Nah, itu mendingan hindari makanan-makanan asin. Jadi dibilang gini sama temen gua. Begitu tubuh tidak masukin asupan makanan atau minuman ya. Paling kalau buat oksigen tuh ya paling bagus tuh minuman O2. Oke. Lo nggak bakal ngantuk. O2 itu O2. Karena air embun kan. Bengong, kosong nih. Karena bengong itu kosong. 1 detik, 1-2 detik, blok masuk tuh. Air astral. Oh gitu. Iya. Dia nggak bisa sekonstan itu ya? Maksudnya? Kayak ini aja kayak kita main film main kegalasin. Iya lo masuk itu. Oke. Tapi ya mohon maaf ya, tergantung gimana seseorang masing-masing. Tapi bener nggak sih Om? Ini agak-agak nyerempet ke mistis sedikit nih. Bener nggak sih katanya kalau orang yang pernah kemasukan itu lebih gampang dimasukin? Banyak yang bilang begitu. Ada yang bilang gitu ya? Kalau pertama yang dibilangnya yang cewek ya tulang iga renggang. Iga jarang. Iga jarak ya? Iga jarang. Iya. Kayak gitu ya. Tapi kan itu kan bisa diantisipasi. Ya itu. Caranya apa? Ya udah, lo namanya activity. Lo fokus. Ngobrol. Auto fokus. Oh iya kan? Activity dan fokus. Jangan bengong. Ya misalnya di ini jangan bengong. Ya kalau teman ke tenda ya bantuin, sama lagi masa-masa kalau bantuin. Jangan bengong aja. Bengong ya udah ditegrep lo. Karena mereka menunggu itu. Bener. Nunggu kita posisinya emang lagi blank, Betul. nyamperin aja dia gitu ya. Iya. Bener, Karena dari bengong itu bener. Misal bengong nih. Kayaknya tadi ada yang lewat. Ya itu halu kan. Iya. Karena kita bengong. Padahal cuma perasaan kita doang. Betul. Yang lain mah nggak kayak gitu. Kalau perut kenyang kayaknya nggak sampai kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kita cuma nikmatin alam. Memang kita percaya itu agak itu ada. Kan kita nggak boleh mengkultuskan. Iya, betul. Ada. Tergantung kita hanya kok. Emang maksudnya dengan sosok mohon maaf KPG gitu emang mau ngebunuh, ngejekek, bohong. Bentar. KPG ini perlu diklarifikasi nih. KPG itu menurut singkatan dari Om Ed itu apa? Kuntilanak, Pocong genderuwo. Ya, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, KPG itu. Jadi Iya. itu lebih potensi buat ngedekat ya kalau posisi dalam kondisi Nah, kosong. biasanya itu mereka adanya ya kalau kata kuncen-kuncen sama sepuh itu di antara pos 1, 2. 1, 2, 3 lah. Kalau di atas itu kerajaan Siluman Demit. Oh, berarti dari ketinggian mungkin Ketinggian. ya? Ketinggian kayak gitu. Kalau di atas puncak nggak ada. Jarang banget di atas puncak. Itu kalau di puncak itu ya kalau dibilang mah pendaki peziarah, pendaki spiritual. Mungkin kalau disebut Keraton. Kastanya udah beda kali ya. Bener beda dong. Kayak kita masuk ke istana presiden gimana? Di luarnya mah bawa pada baris gitu kan, ke dalam udah lain lagi kan. Gitu. Oh, gitu. Oke. Iya. Nggak ada Nah. itu. Dari sekian banyak gunung yang udah pernah Om Heru daki ini, ada nggak sih pengalaman paling mistis Om? Yang benar-benar nggak bisa dinalar nih, benar-benar nggak bisa masuk akal nih, ini nggak rasional nih.
Tapi memang benar-benar kejadian gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Oh gini, teman gue itu yang narik benda pusaka di Gunung Argopuro. Oh ada juga kayak gitu. Jadi gue pernah lihat suatu acara di TV kan, Hah? yang acara-acara mistis gitu kan, nyari benda pusaka gitu kan, sampai digigit gitu kan. Hah? Pas gue inget itu, gue jadi flashback. Ini yang teman gue lakukan di Argopuro. Tapi bener itu. Dan emang Berupa bentuk fisiknya ada? ada, emang dia mempunyai kemampuan begitu. Emang dia dukun nih kalau dibilang dikatakan gitu. Apa emang tujuannya ke situ kali? Betul, betul. Tapi ya lo begitu. Ya kan lo ngambil. Tapi gue ngambil barang di rumah lo, di rumah lo CCTV. Lo tinggal laporin gue ke polisi. Kalau di sana siapa yang itu? Iya bener. Demit-demit semua tuh berapa batalion. Kayak gitu. Tapi ada ya kayak gitu ya? Ada. Ya Itu udah, bener-bener nggak bisa dijelasin secara nggak bisa logika. dijelasin secara logika. Nggak bisa. Ya lo ngambil barang orang sama aja. Bukan ya. Terus ada juga ambil duit. Kita malah duit wadah, duit tumbal. Lo ambil udah. Lo tahu tuh duit buat tumbal atau apa gitu ya. Kayak di Gunung Lawu. Jadi diambil. Udah jatuh udah. Tapi sekarang masih ada kayak gitu? Ada. Sejaman modern ini, zamannya era globalisasi ini masih ada kayak gitu? Ada. Percaya nggak percaya. Gue juga liatin itu ya. Ada beberapa ya. Tapi emang bener sih Om, gini Om, ada beberapa pola pikir dari para sesepuh petua kita lah, termasuk orang tua gue sendiri bilang, memang kita tuh sebenarnya hidupnya berdampingan Om. Iya. Itu kan cuma aja kita nggak sadar kalau di sekitar kita tuh memang ada makhluk lain selain manusia ya. Gini kalau kita bicara mistis nih. Tapi kan kadang gini yang jadi kontradiksi begini. Misalkan kita ngelakuin satu kesalahan yang memang kita sendiri nggak sadar. Umumnya nih, kita misalkan, mohon maaf nih, buang air sembarangan. Kan kita nggak tahu dong, kita kan yang di sudut pandang kita cuma hutan, pohon-pohonan, rumput, kayak gitu kan. Apa kita jadi salah kalau kayak gitu? Gitu kan nggak bisa disalahin juga, orang kita nggak ngelihat, kecuali kalau kita udah jelas-jelas ngelihat, terus kita kencingin misalkan. Memang juga bilangin juga, mungkin kitanya juga nggak ngeh ya. Kalau mau kencing aja, cuma jangan di pohon. Memang pohon itu juga di dalam kitab Al-Qur'an juga. Oh gitu. Karena mereka pohon. Ya udah disemak-semak aja di jalur kalau mau beser. Jangan, biasanya kalau kita kan nyari pohon yang gede nih biar nggak kelihatan. Ya, Siapa justru juga yang mau ngeliatin mereka. di hutan? Karena waktu itu gue lihat gitu, temen gue itu, jadi kayak anak kecil itu ya, dibuat pohon besar kan. Misalnya anak kecil kayak main-main, kayak misalnya gundu gitu ya. Begitu temen gue kencing langsung. Kalau ngeliat mah kayak gitu kali reaksinya ya. Ya percaya nggak percaya kan temen gue ininya barangnya gede, bengkak. Gitu. Bisa aja, bisa kayak Teman gitu. gue bilang enggak, lo kena gigit semut. Padahal kualat. Ya gitu. Ya tapi kan namanya makhluk astral gitu kan lebih sekedar jahil ya. Tapi emang itu udah keterlaluan. Karena maksudnya kita udah bilangin, lu jadi kencing di pohon itu, di situ aja nggak apa-apa. Siapa mau lihat lu tuh di jalur. Kan udah sepi, udah malam. Tapi sih yang lebih rentan itu perempuan sih Om ya. Kalau kayak gitu ya. Karena kan kalau laki-laki itu kan pertama dia dari fisik, terus juga dari mental juga mungkin ya, meskipun memang ada beberapa perempuan yang mentalnya cakep lah gitu. Oh misalnya ini perempuan, menurut gue itu mitos, maksudnya yang haid, mitos. Itu gimana? Soalnya gue alami sendiri waktu itu, gue sama bini gue sama temen gue rame-rame naik Gunung Papandayan tahun 2019. Kondisi lagi datang bulan? Iya. Aman. Tapi maksudnya gini nih, memang kalau wanita perempuan ya, kalau sedang haid itu emosional sangat tinggi. Pertama satu. Itu satu. Kedua, nafsu makan berkurang. Fisik juga menurun ya? Fisik menurun. Nah itu akhirnya gue bujuk. Iya. Gue udah ketakutan. Gini, udah nggak apa-apa. Itu makan bini gue suapin. Ya kan? Terus gue bilang gini, udah kamu sana aja tuh kamu. Gabung sama anak-anak, ajak ngobrol. Gue panggil sama junior. Ini Bunda nih tolong nih masak apa kayak api unggun. Ini Gunung Papandayan, aman-aman aja. Jadi sebetulnya itu nggak serta-merta dikaitkan sama hal gaib ya Om ya, kayak gitu ya? Tapi kan yang terpenting ialah ya sampah itu kita buat turun. Gue tanya, mana itu sampahnya? Ada di tas. Di tas gua. Bawa turun sampai ke bawah. Iya benar. Ya harus bersih ya. Sampah apapun ya, nggak cuma sampah dari datang. Itu kan dari kotor, mohon maaf ya, itu disukai sama makhluk gaib. Tapi kan harus bersih. Gitu. Udah tenang aja kan, situ di Papandayan ada toilet, itu santai aja. Iya benar. Gak usah maksudnya gini, gue bilang, gak usah didramatisir kayak gitu, udah santai aja. Karena bini gue mendaki gunung, gimana mendaki gunung? Enak sih sehobi jadinya ya. Iya, maksudnya gue sugesti itu, gak usah takut. Jadi gue bilang, ajak ngobrol, apalagi ada anak-anak yang cewek-cewek, ajak ngobrol. Diajak ngobrol, jangan bengong.
Iya benar. Dan harus makan. Intinya namanya kita naik tim ya seyogyanya memang kita komunikasi lah ya, jangan betul. sendiri-sendiri. Dan juga ini juga kan apa kalau perempuan haid juga nggak untuk sholat kan nggak bisa, ya kan? Ya udah, tapi kan walaupun sholat nggak bisa kan masa zikir nggak boleh? Zikir nggak apa-apa Iya kok. betul. Bebas zikir aja udah, kamu gimana? Udah zikir aja nggak apa-apa. Iya. Iya, karena kan umumnya yang kita tahu tuh kalau kondisi dalam bulan khususnya di perempuan itu katanya jangan naik dulu atau nah ini ada lagi nih Om, satu lagi nih Om, yang naik ganjil. Oh, naik ganjil. Naik ganjil misalkan 3 orang, 5 orang itu katanya nggak boleh. Menurut Itu Om Heru mitos gimana? menurut gua. Mitos juga. Jadi begini, bukan naik ganjil itu nggak boleh. Jadi kalau zaman dulu ya dibilangin, masa Pak nggak boleh ganjil? Kita misalnya cuma bertiga atau berlima. Terus gimana Pak? Kita jauh-jauh. Ya udah bawa tongkat. Zaman dulu belum ada trekking pole. Tongkat buat apaan? Kan waktu zaman gua dulu kan belum tahu trekking pole kan. Maksudnya, ya lu masih muda bawa tongkat kayak kakek kan gitu dicelaknya. Buat genepin. Genepin. Kata orang situ ya udah ngikutin aja genep. Jadi dihitung itu misalnya kita 5 Oh, jadi oke 6. paham. Kata orang situ ya. Jadi nggak mesti sebenarnya harus 6 orang gitu kan? Itu sebagai pengganti aja kali ya. Iya. Digenepin ya kan. Itu yang ngomong kuncen loh. Ikutin aja, aman. Ya Pak, kan kita cuma berlima Pak. Kalau 6 saat nunggu siapa lagi kan bingung. Ya udah, penting bawa tongkat. Ya nggak tahu tongkat itu gue nggak tahu ya tongkat. Mungkin ya. tugas sakti ya. Iya. Udah kita bawa aja. Tongkatnya mantap juga. Udah bawa aja. Aman. Nggak ada masalah apa-apa ya? Nggak ada. Iya, berarti jadi emang nggak semuanya yang diceritain yang kita tahu ya. Kebanyakan kan kalau di sekarang kan udah zamannya media sosial ya Om ya. Iya. Sedikit-sedikit cerita diupload di medsos ya kan, cerita kayak gini-gini. Kalau ganjil itu nggak boleh, terus naik dalam kondisi datang bulan itu nggak boleh segala macam. Ternyata nggak juga sih sebetulnya ya. Tergantung hati kita. Warna juga. Iya, warna juga. Terus Gunung Lawu. Warna hijau nggak boleh. Hijau Tenda gua warna hijau. Iya. Tapi kita ngomong kan, ya Pak tenda saya warna hijau Pak. Mau gimana lagi? Ya udah penting sampean jaga tutur kata, jaga sikap. Jangan lupa sampahnya ya di bawah. Aman. Yang penting kan kita nggak macam-macam. Iya benar-benar. Aman. Jadi nggak bisa jadi patokan Warna juga. itu maksudnya mau dicerita dari legenda mitos di situ Gunung Lawu memang warna kesukaannya yang Prabu Brawijaya V. Hijau pupus tapi ya. Tapi itu kalau dalam Hijau pupus tuh hijau muda maksudnya? hijau apa ya? Kayak hijau apa hijau pupus ya? Hijau Ada hijau terang muda, ada hijau itu, hijau tua. Ya kayak gitulah. Kalau dalam baju hijau itu kalau dalam orang hilang itu tim SAR ya nggak bisa dicari, susah. Tersama dengan daun. Itu logikanya ya sebetulnya ya. Jadi sesaru sama tumbuhan lah istilahnya Ya, gitu terus kan. ada juga di Gunung Arjuno merah, via Purwosari itu. Iya Purwosari. Nggak boleh baju merah. Baju merah gini nggak boleh. Kalau pakai baju merah mati. Mati dalam arti begini, bukan mati orangnya. Masih dalam cara berpikir. Oh, kok bisa ke situ? Nah gini, gue juga baru tahu. Masa gunung minta tumbang? Kan gue penasaran kan. Tapi bukan di tahun itu ya. Di tahun berikutnya kan gue pernah dapat itu cerita gitu kan. Yang baju merah. Dan itu benar kejadian yang pendaki itu, yang sepasang pendaki ya, 2 pasang itu cowok-cewek. Sampai dimasukin sosok makhluk astral tuh. Yang badan sampai bengkak, matanya gede gitu, sampai mental-mental gitu. Baju merah. Nggak mungkin gue bilang. Pasti nih ada. Karena Mas itu nggak cerita Mas Adi. Ceritanya pas udah berapa bulan kemudian. Mas sebenarnya apa? Kan gue nggak ngerti bahasa Jawa. Sebenarnya apa sih Mas? Masa baju merah doang begitu? Masa kita percaya yang pertama itu? Korelasinya apa gitu sama accident itu? Ya sepasang pendaki, 2 pasang pendaki itu di gunung itu ya berbuat mesum. Oh. Ya iya. Jadi bukan karena satu faktor ya. Maksudnya bukan sampai gitu ya. Ya mungkin ya mohon maaf kayak grepe atau apa ya mesum juga lah. Kan melecehkan tempat. Intinya ada satu hal yang nggak pantas lah dilakukan di gunung. Ya cipokan atau apa kayak gitu lah. Iya. Ya itu. Ini bukan masalah baju ternyata. Bisa jadi cuman kebetulan aja pakai baju merah gitu kan. Cuman memang baju merah itu kata yang para pertapa yang merah itu emang baju kesukaan siapa, itu ini siapa. Tapi sih baiknya emang gini, kalau menurut gua nih Om, terlepas itu benar atau enggak ya, Iya. tetap namanya adat setempat kan kita harus hargai ya kan. Ya apa susahnya sih timbang ganti baju kan gitu kan. Ya udah, istilahnya begitu tinggal ganti. Iya, nggak kasih dipakai udah. Iya, Tapi gitu. kita ngomong, ya Pak, saya ada baju.
Ya udah baju yang dipakai taruh di tas aja. Udah. Iya, beres urusan. Beres. Itu kan, jadi jangan terlalu juga kontrol, nggak mungkin, nggak ngaruh apa urusannya sama baju gitu kan, apa urusannya sama warna. Kan gitu. Iya, memang waktu itu di Gunung Lawu gue pakai buat tenda hijau. Ada sih di kayak garu-garu, tapi gue bilang gue ketawa aja. Gak usah garu-garu, masuk aja ke dalam ngopi. Diem. Lo gila lo bro, gila lo. Ya udah, tapi gue juga agak-agak takut serem-serem Iya, ini kan. manusiawi lah ya. Gue udah bodo amat kan. Udah bodo amat, udah ngantuk. Jadi mohon maaf ya. Mendingan lo sama gue ribut aja deh. Gue udah capek, lo jangan ganggu gue lagi. Tapi kita harus negonya dengan enak. Udah nggak Istilah kita juga nggak bermaksud buat nantang, nantang, bukan. ya kan? Kita juga nggak sompral, nggak susumbar lah istilah gitu. Jangan ganggu gitu dong. Kalau masuk aja. Prinsipnya sih gini Om, namanya kita ke satu tempat berarti kan ada tuan rumahnya, Iya. ya kan? Kita kan tamu ke situ. Iya betul. Ya kan istilahnya kalau kita namu ke situ ya seyogyanya kita yang sopan lah istilahnya, namanya kita numpang istirahat lah bisa dibilang begitu kan. Tetap harus di ini sih. Iya, makanya gue suka harus stiker tuh. dihargain. Anda sopan, kami segan. Nah, iya Numpang, benar. ya kan, bang numpang bang ada duit. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Udah numpang, Seruntulan lagi. ini ya udah kesel lah digebukin kan gitu aja. Nah, bener. Jangankan makhluk halus ya, manusia aja kalau kayak Iya. gitu kesel, ya kan? Iya, kalau bener-bener. gue jadi kena gue gebukin tuh Jadi, orang. jadi semua itu sebenarnya bisa dilogikakan lah. Iya. Ya, bener. Jadi nggak bicara masalah mistis itu nggak ada pakemnya sebenarnya Om ya. Nggak ada. Nggak ada keharusan kalau ini begini. Tapi baiknya emang kita menghargai. Mungkin Memang, itu iya. budayanya kayak gitu ya udahlah tinggal Emang ada gini diikuti. juga yok, apa dulu temen gue juga cerita. Jadi sebelum naik gunung apa, gue tuh lupa selamat atau apa. Temen itu M dan si kuncirnya bilang itu jangan naik ke temennya itu. Lagi M, bener lagi dapet. Itu nggak bener, lo jangan naik. Tapi kalau kondisi pertengahan jalan kan, nah, mau dikata apa? Iya udah terlanjur. Itu bener jangan naik, dia kan jangan naik ya. Benar. Karena apa? Pertama kondisi lemas, apa? Mendingan nggak usah naik, itu benar. Iya benar-benar. Kalau kita mau logika, pakai logika mikirnya ya. Iya, lagi istirahat kan, mungkin capek di jalan kan. Ya, gue dapat nih. Terus si kucing lihat, itu temen jangan naik. Ya udah. Iya daripada drop di Terus, jalan. Iya, gue juga tanya, gimana? Badan gue lemes banget. Ya udah, tolong ya, mbah, tolong temenin. Udah tenang aja, kamu udah. Ya, kita juga kasih uang juga ya, buat lauk pauk segala macam. Aman. Iya, kita naik tenang ya, nggak ninggalin. Kan kita juga tanya, lo kalau lo paksa, lo lagi datang bulan begini, repot nih kita. Tapi Iya, kita harus benar. memberi pengertian ya. Itu juga sih. Lo jangan memaksakan diri. Lo udah capek gini-gini. Ya, gue nggak tahu kok. Tapi kadang ada juga yang nafsunya gede tapi fisiknya nggak kuat Om. Ada. yang repot kan kayak gitu. Betul. Tapi memang sih intinya lebih repot lagi kalau down mental Om. Gue pernah naik ke Merbabu waktu itu ya. Itu temen, sorry nih kalau orang yang nonton ya, Rin ya, namanya Orin. Dia memang secara fisik lumayan big size lah istilahnya. Nah, ininya fisiknya kuat Om. Cuman kena mental. Gitu kan. Jadi begitu lepas dari vegetasi kan bebatuan semua tuh. Pada saat naik sebetulnya nggak masalah Om, karena posisinya gelap. Kita summit kan jam 3 jam 4 kan. masih gelap tuh naik terus. Begitu nyampe puncak pas turun udah terang ngelihat jalan. Emang tadi kita lewat sini. Waduh, ini gawat nih kena mental nih kayak gini kan. Ya iya lewat sini mau kemana? Nggak berani, nangis. Sampai dia bilangnya, gue nggak mau pulang, gue mau di sini aja. Aduh, udah repot udah kayak gitu. Fisik mah masih kuat sebenarnya, biarpun Secara mental itu mental. mental itu susah banget asli. Satu-satunya jalan jangan dikerasin kalau kayak gitu, kalau pengalaman gue ya. Betul. Jangan dipaksa, lu masa begini aja. Jangan. Malah tambah down dia. Tambah dong. Udah tungguin aja udah sampai dia bener-bener. Kalau gue kemarin gitu Om, yang harusnya perjalanan cuma 2 jam, 6 jam gue lah sampai turun ke base Kan lu kan tenda. ini kan udah kena mental. Iya. Ditambah mohon maaf ya berat badannya kan. Jadi itu kita temenin aja, kita ajak bercanda. Ayo dong, agak cepat dikit bisa nggak? Iya. Ya agak mesra gitu, ada kecepatan dikit bisa nggak say? Apa-apa. Oh, rese Jadi lo. justru dihibur kalau kayak gitu ya. Jangan Gimana dihina, caranya. jangan. Karena ya namanya kalau fisik istirahat jalan lagi selesai. Iya, Tapi kalau udah betul. mental mau fisik Betul. fisik kita sekuat apapun Itu. tetap aja dia nggak bakal. Itu yang susah yang didapati oleh para pendaki sekarang susah. Jadi kalau teman kayak begitu, lo harus support. Jangan lo lecehkan, jangan lo hina. Apalagi ditinggal. Ditinggal. Jangan. Itu udah banyak kejadian loh. Mas cewek ditinggal temen naik muncak ke Selamat. Iya. Ada kan? Nggak boleh ya kayak gitu ya. Jangan sampai lah istilahnya. Karena pertama kita mungkin aja nih bisa jadi kemungkinan besar yang ditinggal itu nggak tahu trek, Iya. nggak tahu kondisi, pengalamannya belum ada. Sekalipun punya pengalaman banyak, memang baiknya ya Iya. ya udah bareng-bareng lah istilahnya gitu. Kalau memang ada yang nggak kuat ya udah stay aja dulu, Iya. santai. Sama juga, ini juga Yok, ada juga. Misalnya si cewek nggak kuat
udah deh barang lo gue yang bawain. Banyak dong kayak gitu, caper-caper. Boleh lo bawain barang tuh cewek, tapi lo harus dampingin. Karena udah ada kejadian di Gunung Cikuray. Ada banyak cerita horor yang Reni itu. Oh iya. Ternyata logistiknya dia dibawa temennya, terus ditinggal dia. Iya. Itu yang nggak ketemu itu bukan, Cem? Iya. Yang nggak ketemu ya? Itu gimana? Mungkin kalau dia masih bawa tas itu, mungkin. Bisa makan gitu ya? Iya. Iya, apalagi nggak Logistiknya punya dia. basic dari survive. Dan dia baru Bingung dia. Begitu ditinggal mau makan apaan? Dia bingung mau kemana. Frustasi kan tinggal temennya, aku jalan kemana, nggak tahu kemana. Hilang. Nah, iya benar. Baiknya emang kita Boleh, punya tapi masing. harus Nah, dampingin. ini berarti kaitannya sama manajemen logistik. Ya nggak, Om? Bener nggak? Jadi setiap personal itu harus punya cemilan lah, minimal cemilan lah gitu kan. Minum sendiri, ya kan? Benar, Jadi nggak minum ketergantungan. Terus juga makanan kecil. Oh, iya. Syukur-syukur bawa kompor satu-satu malah lebih bagus, ya kan? enak lagi. Lebih enak. Jadi Kenapa kita air menjaga. sama cemilan sendiri. Iya, kadang kan Harus. air ada yang satu botol bareng-bareng. Wah, itu Oh, repot. jangan. Itu. Repot itu. Mendingan kita bawa kecil buat sendiri. Yang satu botol udah buat masak air di atas. Iya, banyak sih kalau yang nanya pendaki pemula, Om gimana caranya kalau saya pendaki pemula? Ah gampang, lo nggak mau repot dan lo nggak mau belajar navigasi darat atau bivak survival, lo ikut open trip aja. Iya bener. Udah di manage semuanya. Iya. Ya kan, makanya kita udah siap. Iya. Ya kan? Tinggal fisik aja. Tinggal nyiapin fisik. Nyiapin fisik. Udah per kelompok lagi kan Iya, jalannya kan. Bener. enak. Solusinya emang buat lu semua nih yang baru mau coba mendaki ya, enaknya sih enak ikut open trip dulu ya Om ya. Begitu udah pernah ikut open trip, kita tahu gimana kondisi di hutan itu kayak gimana, baru deh boleh tuh. Itu pun harus sama yang pengalaman pastinya. Oh, Jangan iya. sampai dalam satu tim itu belum pernah naik semua. Wah jangan. Itu malah nyari penyakit namanya kayak gitu ya. Kalau gue sekarang juga, walaupun gue disering naik gunung udah banyak gitu kan, gue nggak mau tahu ya. Ada open trip gue ikut aja. Karena di di umur gue sekarang gue pengen ini kenyamanan. Iya benar. Nggak masalah uang bagi gue. Tapi kalau udah kenyamanan, nggak enak nggak? Udah nggak enak. Udah bukan lagi nyari tantangan ya Om ya. Bukan, Kita udah udah bikin nyari fun aja. hiburan ya Iya. benar. Dan waktu itu gue pernah naik sama teman-teman gue kayak Gunung Prau itu pertama kali naik Gunung Prau tahun 2019 itu. Pertama kali, zaman dulu kan belum ada Gunung Prau. Oh, Belum dibuka ada, ya. taunya Sendero Sumbing, selamat. Di atas 3.000 lah kalau dulu. Iya. Itu nikmatin aja malah ceng-cengan, malah kita Bahkan- gibahin lagi. Iya, bahkan gini Om, beberapa waktu lalu nih kita pernah podcast sama salah satu pendaki senior Om. Namanya Pak Alex. Nah, buat lu yang belum nonton nih nanti kita lampirin Oh, Pak Alex linknya. PW. Pak Alex PW. Survivor tahun Wiranto. 85 Gunung Selamat. Nah, betul banget. Jadi menurut dia itu benar-benar harus apa ya? Istilahnya mendaki itu benar-benar harus dipersiapkan, ada basic lah intinya gitu kan. Jadi Iya. ketika ada trouble segala macem, ya udah bisa ngatasin dah. Bukan diceritanya, memang ini kejadian nyata. Om. Iya, jadinya tadi ya. Di kisahnya Pak Alex itu dia kehilangan 2 orang temennya sampai sekarang nggak ketemu Om. Itu tapi dia bisa turun sendiri ya, memang ada kita nggak bisa mungkin ada beban moral lah ya. Iya, Kita traumatis tuh. trauma pasti sampai sekarang. Kemarin terakhir kita ngobrol juga sampai sekarang saya masih trauma katanya. Betul. Cuman kan itu kemampuan pribadi, memang kemampuan personalnya bagus, akhirnya cuman dia yang bisa bertahan dengan kondisi yang sangat kritis lah istilahnya kayak gitu. Itu jadi benar-benar harus dibekalin lah kalau kita kayak gitu ya. Jadi nggak terlepas itu. Kalau sekarang sih udah enak, istilahnya simaksi udah jelas, petanya udah jelas, peta jalurnya. Kalau zaman-zaman era Om Heru mungkin masih nyari jalur ya, masih foresting, masih tebas jalur. Bawa kan. peta, kita bawa peta, bawa kompas. Bawa peta sekarang udah kayaknya udah nggak kelihatan. Udah gampang pendaki yang bawa peta. Lo tinggal, walaupun misalnya lo nggak ikut open trip, mungkin harga segini. Lo tinggal datang ke tempat itu, ke gunung itu, lo tinggal ini aja ngobrol sama orang kampung. Kang, Mas, Bang, saya mana gunung? Berapa tuh biayanya? Tinggal nego aja Pak. Iya benar, pakai Itu namanya porter. kearifan lokal. Benar. Pakai porter aja gampang. Iya, lebih Udah, aman, lebih baju-baju nyaman. kita taruh di rumahnya dia. Kalau bawa baju 12 setel ke gunung nggak mungkin. Iya. Nah, itu juga manajemen packing ya. Om, ya. Packing. Bener, bawa baju yang nggak usah banyak-banyak di gunung. Iya, Mau. yang Kita bukan mau ke dipakai, mall kok. lagi buat ntar tidur. Tapi sekarang sekarang yang jadi tren itu
kostum di gunung, Om. Ah. Biasanya ada yang mereka bawa toga, ya kan, bawa gaun, ya kan. Oh, itu celebrate ya. Ya tren medsos sekarang tuh kan kayak gitu. Tapi unik juga sih, Iya. selama itu nggak nyusahin. Betul. Ya kan, kalau nyusahinnya buat apa kayak gitu kan? Kita nggak bawa, kalau kita dengan cara nggak bawa nggak susah ya ngapain dibawa? Iya. Gitu kan? Ya boleh lah kalau mau cari-cari sensasi atau Apa-apa. cari sesuatu yang beda boleh-boleh aja. Tapi Boleh kalau aja. nanti udah tahu bakalan nyusahin, mendingan nggak usah. Karena naik gunung itu nggak seenak kita ke mall, Iya. ya gitu ya. Bener. Bawa diri aja susah gimana bawa barang? Iya, kayak gitu nggak usah ngeberat-beratin beban lah. Justru kita sekarang itu zamannya ultralight, kompor yang simpel, Iya. ya kan. Tempat minum bisa dilipat, ya kan. Udah serba ultralight, tiba-tiba bawa jerigen kan nggak lucu. Ya gitu kan? silakan kalau punya ada uang lebih pakai porter, lo pakai daypack. Jadi tas lo yang kulkas itu pakai yang bawain porter nggak apa-apa. Iya bener. Iya, Lebih banyak enak kita begitu bawa teman-teman badan gua. sendiri, bener-bener bisa nikmatin kalau kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan kita juga itu namanya Karevanoka, kita juga bagi-bagi rezeki pada penduduk setempat kan lebih enak gitu. Iya benar. Oke, Om, terakhir nih Om. Om Heru kan bisa dibilang pengalamannya udah banyak ya Om. Dari berbagai macam pendakian, berbagai macam gunung. Ya mungkin kalau untuk disebutin kebanyakan kali ya Om ya. Udah naik gunung mana aja. Kita ambil globalnya aja Om. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat para pendaki pemula nih, buat yang sekarang, buat menghindari eksiden, menghindari tersesat, terus menghindari ya segala macam lah secara global, pesan-pesan untuk para pendaki kita, apaan aja yang perlu dipersiapin, terus juga gimana caranya kita supaya pulang dengan kondisi selamat. Antisipasinya lah istilahnya gitu. Ada nggak kira-kira pesannya? Ya ada pasti ya 2 minggu atau sebulan ya, paling bagus sebulan sebelum kita pendaki kita harus olahraga ya, jogging Nah, atau lah ya jogging kalau nggak jalan kaki. Kenapa? Biar otot kita nggak kaget. Iya benar. Terus pakailah sepatu yang bagus ya, sepatu trekking ya, atau sepatu ya mungkin kalau nggak ini sepatu trekking atau sepatu sport ya. Buat hal yang safety jangan sayang-sayang. Om, ya. Iya, kalau Karena solnya kurang nggak oke, di sol ulang. Iya, kalau memang kritis banget nih, aduh budget minim nih, udah sol aja yang penting Sol aman, aja. jangan sampai di jalan bolong tuh sepatu kan, akhirnya Iya. pakai sendal. Tetap kita harus punya perlengkapan pribadi seperti walaupun kita punya ikut open trip ya, Hah? jaket mesti punya, sleeping bag mesti punya. Kan perlengkapan pribadi, sepatu Betul. sendiri. Kalau tenda itu kan Kelompok. Iya, bisa kelompok. nesting, piring, gelas ya kita juga bawa juga. Gitu. Terus juga jangan lupa nih buat lu semua nih yang baru mau mendaki, alam itu kan nggak ada yang bisa ngejaga, alam itu nggak bisa ngejaga dirinya sendiri ya Om ya. Coba kita yang harus ngejaganya. Jadi pertama sampah, terus juga jangan vandalisme ya kan, Betul. jangan merusak karena pohon itu tumbuh nggak cuma sebulan 2 bulan ya Om ya. Tiba-tiba kita ngerusak segala macam, sebisa mungkin jangan. Itu kan sekarang udah enak kok, fasilitas itu udah hampir lengkap ya Om ya, Ya. di pegunungan. Ya kan? Memang ada bilang, kalau gua nggak setuju yang dibilang gunung itu angker enggak. Emang ada gunung, bukan gunung angker, gunung itu disakralkan, keramat iya betul. ada. Karena di situ banyak situs-situs Ya. purbakala zaman kerajaan kita dahulu. Itu harus dijaga kelestariannya. Heeh. Sebenarnya gunung itu bukan angker, gunung itu indah. Kitanya yang so tahu, Iya. maksudnya begini. Udah tau musim hujan lo naik, akhirnya repot kan. Heeh, nyusahin sendiri. Licin-licin, jatuh, kesel, iya kan? Licin, disangkanya gua ada yang jorokin nih. Ya, padahal emang enggak. licin jalannya. Enggak, kitanya yang salah. Bener-bener. Jadi jangan salahin alamnya, jangan salahin makhluk-makhluk itu, enggak. Iya, orang itu kalau denger dia apa-apa gua gitu kali Iya. ini. Gua mulu yang disalahin. Gue diceritain lagi, di podcastin lagi. Enggak. Mereka itu sebenarnya apa ya? Itu mereka itu hanya apa ya? Menurut gue tuh ini apa? Eksistensi dia aja. Iya, benar-benar. Lu lihat gue takut nggak? Kalau gue begini, gue lebih takut kepada Tuhan. Takutlah engkau kepada penciptanya, bukan kepada makhluk yang diciptakannya. Betul. Kenapa lu mesti takut? Prinsipnya begitu aja ya. Iya. Ya meskipun naluri manusia mah Benar, tetap memang aja. pasti ada takut, Ya iya. kalau tiba-tiba nongol depan muka kan masa iya nggak kaget ya pasti kaget lah. Iya, kayak kan. prank gitu. Cuman kan jangan sampai jadi lost control kita hanya akhirnya lari sana sini ngebahayain. Ya itu kan mereka kan hanya menggunakan wadah-wadah manusia yang kosong jiwanya, dalam arti ya bengong, tek masuk. Karena kita juga harus paham juga Om, namanya kita ke satu gunung atau ke hutan lah katakanlah gitu. Ya memang di situ tempatnya. Ya. Berarti kita kan harus sudah terima konsekuensinya. Jadi gini ya, kalau dibilang nanti gini, karena gini nih ya. Mungkin kebanyakan dulu kita yang anak-anak milenial sekarang mungkin sering lihat film horor. Sosoknya KPK kayak begini. Amalnya dibayangin tuh. Dibayangin. Nah, begitu di hutan, di gunung, begitu buka tenda gelap. Keluar tuh bayangan. Itu bayangan itu langsung tercipta di situ.
pasti kagak ada. Iya, benar. Karena ketakutan dia itu. Heeh. Oh jangan-jangan. Iya, itu. jadi sebenarnya itu timbul dari pikiran kita sendiri ya, ya. Iya. Benar. Memang tuh ada, tapi enggak. Kalau sampai begitu, sekarang gini 3 orang. Lihat kan? Kalau misalnya mau lihat ya, oke. Bener berarti nih, nyata Ya nih, udah. kan? Bukan halu nih. Ya udah mau gimana? Ya udah cukup baca doa aja. Tapi ya yang terpenting bagi gue tuh ialah activity dan fokus. Bener-bener. Ya masak-masak, kayak ngobrol. Iya. Ya tidur. Ya sebelum tidur Iya, baca kalau doa. memang mau tidur ya mendingan tidur sekalian daripada duduk bengong doang, ya kan? Iya, Mendingan. yang penting memang sebelum kita memulai aktiviti ya mau naik gunung, mau turun gunung berdoa juga. Dan harus kompak. Oh, udah amin. Alhamdulillah. Insya Allah amin. Iya. Selamat. Yang pasti intinya sih naik gunung tuh nggak seseram yang kita bayangin. Enggak. Gitu ya. Jadi Udah rame sekarang. Kemarinnya gue udah lama naik gunung gede. kangen juga ya. Iya, Gua ada udah cilok, ada hampir- ini. Wah, gue bilang hampir ngapain 2 kalau gitu tahun kali banyak. aku. Udah rame. Oke, Om Heru, sebenarnya gue masih pengen lanjut nih, tapi nanti kita di belakang aja deh, karena udah durasi juga kan. Jadi kayaknya udah dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang Om Heru sharing ke kita nih bisa berguna. Tapi yakin, pasti berguna banget Om. Insya Allah berguna banget buat teman-teman semua yang baru mau mendaki. Dan sekali lagi buat yang pengen tahu nih aktivitas Om Heru, terus juga isi-isi kontennya, boleh nanti cek link videonya, link channelnya nanti kita tampili di kolom deskripsi. Oke Om ya, saya kira segitu aja. Makasih banyak udah ngeluangin waktu. Ini udah malam loh, ini jam 12 lewat. Jadi kita harus cabut, nggak enak namu malam-malam. Oke Om ya, makasih banyak Om. Oke, Kapan-kapan sama-sama. kita ngobrol lagi. Terima kasih Oke? sudah main ke basecamp gua. Iya, jadi kita ini lagi sowan ke Om Heru. Oke, jadi buat lo semua jangan lupa subscribe. Jadi biar supaya lo nggak ketinggalan dari video kita berikutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.